Ya. Jadi kalau sifatnya jamak, ada orang kumpul-kumpul, hati-hati. Anda punya anak, Anda punya kawan, mengaku beriman, tapi abai dengan sholat, hati-hati dengan ayat ini. Kita ingatkan, cintai saudara kita minimal dengan doa, supaya jadi ahli sholat. Diamanahi anak tidak sholat, kumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, hati-hati. Menyekolahkan anak di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, hati-hati. Karena kalimatnya jamak bentuknya di sini, qalu, mereka curhat. Nanti kita akan lihat rangkaian ayat setelahnya, suka kumpul-kumpul, kumpulnya juga dengan orang-orang yang kriminal juga. Ada kriminal spiritual yang menipiskan iman, menghilangkan iman, itu kriminal spiritual. Ada kriminal sosial yang fisikal tuh, yang korupsi, yang nyogok, yang mencuri, ya, yang membegal, itu kriminal sosial, bentuknya fisikal. Ada kriminal spiritual, ya, yang menegasikan, mereduksi, bahkan menghilangkan iman itu. Hati-hati, cucu, anak, teman, pilih-pilih sekolah, pilih tempat bergaul. Anda bergaul dengan orang-orang yang benar dimanapun bertugas, karena pada akhirnya kita meninggal juga. Silahkan berteman dengan orang hebat, tidak dilarang. Tapi ingat, Anda meninggal dan pulang kepada Allah. Walam naku nut'imul miskin. Hati-hati. Dan saat di dunia, kami ini gak peduli dengan orang-orang miskin, gak kasih makan orang miskin. Artinya, orang-orang ini bukan orang biasa, kehidupannya mewah. Nanti kita pisahkan tuh, ada kehidupan orang biasa, sudah biasa gak beriman. Ada yang sudah fakir, kriminal. Kalau ini orang senang kumpul-kumpul, rapat bareng, ngobrol bareng, harta ada, tapi gak pernah mau berbagi. Diuji dengan harta, tidak mau berbagi, diuji dengan sehat, tidak terkoneksi dengan Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini poinnya. Dan kami dulu senang kumpul-kumpul untuk bicara hal-hal yang negatif, untuk merumuskan proyek yang kotor. Kumpul-kumpul bicara maksiat, kumpul-kumpul merencanakan perbuatan buruk, berkomunitas untuk berbuat maksiat. Hati-hati, eranya sudah banyak sekarang ini. Bukan hanya offline, ada perkumpulan copet, sekarang naik levelnya perkumpulan koruptor, bahkan sandinya sudah macam-macam tuh. Yang paling jahat tuh menggunakan sandi agama, ustadz dan pengajian. Ustadznya sudah datang, pengajian sudah siap. Yang dimaksud ustadz tuh uang korupsinya sudah tiba, sudah bisa diambil. Anda bayangkan, agama dipakai mainan, dibawa ke dalam ranah maksiat. Ini terjadi, saudara. Ini orang-orang seperti ini, calon penghuni neraka jahanam dengan sifat sakar ini. Kalau dia tidak bertobat, maka kita doakan supaya Allah berikan hidayah, kembali hidupnya jadi baik. Islam itu selalu begitu. Sebelum rohnya sampai ke kerongkongan, selalu ada peluang untuk kembali menjadi orang soleh. Betapa banyak orang sawah di muka bumi ini berubah menjadi soleh hanya memanfaatkan kesempatan yang sedikit dalam hidupnya. Sekarang berubah jadi online. Apa Anda kira yang menipu itu sendirian? Tidak. Ada yang ngedit, ada yang bagian marketingnya, ada desain grafisnya supaya menarik gitu. Itu kumpul-kumpul merencanakan perbuatan jahat itu, yang bikin hoax. Nah, sifatnya gampang. Kalau sudah ketemu begitu pasti nggak sholat itu, pasti nggak sholat. Nah, kalau ada orang-orang begitu kelihatan masih sholat, itu munafik itu. Sama saja neraka juga. Munafik, orang kafir yang tidak beriman itu satu tempat, nerakanya jahanam juga. An-Nisa nanti suratnya, surah keempat, ayatnya pindah, ayat 140. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau ditemukan ada orang suka plesetkan ayat-ayat Al-Quran, potong-potong supaya diplesetkan maknanya. Orang bicara A ditampilkan B, kumpul bikin. Ada yang ngeditnya, ada yang nampilkannya, ada yang nyampaikannya tuh. Atau kumpul tuh ngolok-ngolok orang. Sekarang bikin kita dapatkan konten hanya untuk ngolok-ngolok ulama, hanya untuk cari-cari kesalahan orang pemuka agama misalnya. Itu di Quran tuh ditampilkan. Atau juga dalam kehidupan politik, antar lawan politik saling menjatuhkan dengan membuat sesuatu yang kotor, yang buruk. Sama, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kalau kumpul-kumpul sifatnya kelihatan. Nah, kalau yang An-Nisa itu minimal sholat, dia kelihatan sholat, tapi sholatnya nggak pernah khusyuk. Kalau zikir sedikit. Kalau yang ini nggak pernah sholat, senangnya kumpul, berbuat kriminal, di dunia merencanakan kejahatan dan tidak tobat. Hatta atanal yaqin. Tahu dari mana tidak tobat? Perbuatan itu berlangsung sampai mereka meninggal. Oleh curhatan ahli
ahli neraka. Mengapa ini ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran? Supaya kita waspada. Jangan sampai dalam hidup ini hubungan kita, koneksi kita terputus dengan Allah. Anda handphonenya itu koneksinya putus, wifi-nya itu mati, gelisah betul. Ada koneksi, hilang koneksinya, pulsa habis, ini belum diupdate status, WhatsApp belum dibalas, karena putus. Itu urusan dunia, saudara. Kenapa untuk urusan akhirat ketika terputus koneksinya tidak dicas kembali, nggak disambungkan lagi? Hal besar yang ditampilkan dalam Al-Quran itu fisikal. Kalau diuji dengan harta, bukan untuk dimiliki, itu bekal juga. Pandai-pandai menempatkan mana yang zakat, mana yang infak, mana yang sedekah, mana yang wakaf. Jangan serakah, meninggal juga. Ya, pikirkan diri kita. Yang penting syukuri, dapat sekian, syukuri, gunakan untuk ibadah. Meninggal juga. Untuk apa dikumpulkan banyak-banyak kalau tidak digunakan? Tapi sahabat dapat banyak, pandai mengelola. Jadi Allah sudah atur porsinya. Tinggal kita pandai-pandai, kalau diberikan ujian fisik gunakan yang baik, ujian harta gunakan pada yang baik. Dan yang terakhir, lihat tempat kita beraktivitas. Kerja di mana? Kumpulnya dengan siapa? Berkawan dengan siapa? Di rumah tangga bagaimana? Jangan sampai sudah berumah tangga sukanya gosipkan orang. Jangan sampai bekerja di tempat yang baik tapi pekerjaan merencanakan keburukan. Iri pada orang, jahati orang, sama-sama berbuat buruk pada orang lain, bekerja sama dalam keburukan, tak sadar sedang berbuat buruk, meninggal. Hatta tanal yaqin. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau sudah begini enggak dapat syafaat, saudara. Tidak mendapat syafaat dari nabi, tidak, dari Al-Quran, tidak, dari orang soleh juga tidak, apalagi dari Allah, karena Allah langsung yang menyampaikan dalam Al-Quran. Itulah diantara curhatan ahli neraka yang ditampilkan dalam Al-Quran, supaya kita sekarang ini waspada. Allah tuh maha sayang dengan kita. Lahir sudah dikasih kunci surga, la ilaha illallah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya itu yang terpengaruh oleh lingkungan, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Karena salah gaul hilang la ilaha illallahnya. Itu kuncinya. Tinggal nanti saat pulang kita buka. Sekarang tinggal nyari pintunya. Kunci itu Anda mau gunakan untuk buka pintu yang mana? Kumpulkan dari sekarang. Nah, ditampilkan keadaan neraka supaya kita hindari. Jangan bersikap seperti itu. Udah, kalau basyira wa nadhira ini kita jaga dalam hidup, pasti jadi orang baik. Pasti dia orang baik. Itulah fungsinya surga dan neraka. Ya. Pada puncaknya semua kembali kepada Allah. Allah nggak ciptakan surga pun, nggak ciptakan neraka pun, cukup kita jadi hamba bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hak. Karena kita punya Tuhan yang hak. Hadirin, itulah hal yang ingin diutarakan dalam khutbah Jumat ini, karena dinamika sosial yang kita hadapi sekarang berbeda. Keadaannya tidak sama dengan di masa-masa lalu. Perubahannya sedemikian cepat. Informasi cepat hadir di tangan kita, masuk ke saku kita. Jangan cepat-cepat merespon sesuatu yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang dengan keislamannya itu meninggalkan segala yang tidak penting. Hal tidak penting, ikut komen, bersekutu dalam keburukan, tak sadar sama-sama menghujat, dosa, hilang pahala. Karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun singkat kita bahas di Jumat ini, Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat meruntuhkan kehormatan kita di dunia dan berpotensi menistakan siapapun saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, menjadikan kita orang-orang baik sehingga bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia yang kita harapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.